بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan memulai mengkaji kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari takbir sampai taslim seakan-akan engkau melihat langsung salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kitab sifat salat Nabi ini secara umum itu ada 3 model. Yang pertama adalah kitab induk dari sifat salat Nabi, berisi tentang sifat salat Nabi disertai dengan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci tentang komentar hadis yang dicantumkan oleh beliau. Itu dicetak sebesar 3 jilid. Ya, sifat salat Nabi itu 3 jilid. Kemudian yang kedua yaitu sifat salat Nabi yang mutawassit, yang pertengahan. Ya, sifat salat Nabi yang pertengahan, yakni memaparkan dalil-dalil yang ada, namun tidak secara mendetail membahas tentang status hadis-hadis yang ada di dalam dalil-dalil tersebut, atau ikhtilaf yang ada pada masalah-masalah di dalam salat itu, tidak terlalu mendetail bahasnya. Beda sama kitab yang pertama yang 3 jilid itu lebih rinci. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membahas tentang ucapan ulama-ulama yang berbeda-beda tentang masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah As-Shaghir, kitab sifat salat Nabi yang kecil, hanya berisi ringkasan-ringkasan poin-poin yang disampaikan oleh beliau. Makanya kalau Anda melihat sifat salat Nabi, kalau yang edisi terjemahan itu ada 3 model ini. Ada yang 3 jilid, ada yang cuma 1 jilid saja, dan ada yang buku saku. Ya, pernah lihat ya, sifat salat Nabi yang buku saku. Itu karena memang secara asal sifat salat Nabi terdiri dari 3 model itu tadi. Kalau yang sifat salat Nabi yang besar itu kita alhamdulillah mendapatkan buku versi PDF-nya, baik yang bahasa Arab ataupun yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada yang 3 jilid itu. Adapun sifat salat Nabi yang pertengahan yang cuma 1 jilid saja seperti yang ini, itu wallahu a'lam tidak ada yang versi terjemahan bentuk PDF-nya. Sepanjang yang kita telusuri ya, sepanjang yang kita telusuri. Tapi kalau kitab yang bahasa Arabnya banyak. ya, versi PDF-nya.
Adapun yang versi kecil ada terjemahnya secara PDF dan juga yang versi bahasa Arabnya. Ya, mungkin ada di antara antum yang mau kopi yang 3 jilid tadi itu versi PDF-nya, insya Allah bisa sama Ana sekarang. Yang penting bawa flash disk. Gak ada yang bawa flash disk. Karena kalau di share ke ini Bluetooth atau apa lama, karena ratusan mega ini filenya itu. Nah, kita langsung saja mulai di muqaddimah. Kalau muqaddimah itu ada muqaddimah penerbit, ada muqaddimah penulis. Ana pinjam sih. Nah, ini muqaddimah versi editornya. Sebentar. Biografi halaman 53. Ya, yang ini bawa ini langsung ke halaman 53. Muqaddimah buku pertama. Karena sebelum-sebelumnya itu muqaddimah dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani untuk cetakan-cetakan setelahnya, cetakan kedua, cetakan ketiga, dan seterusnya. Tapi kita mengambil muqaddimah cetakan yang pertamanya. Baik. Kita mulai. Setelah beliau membawakan khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya, beliau kemudian mengatakan wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin al-mukhatab biqaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata beliau, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, peringatan-peringatan, maksudnya adalah Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk litubayyana lin-nas, untuk kau jelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Maka berarti Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada manusia itu. Itu hak Nabi SAW. Makanya diantara metode penafsiran yang dibenarkan di dalam manhaj salaf, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran itu. Kemudian kata beliau, faqama sallallahu alaihi wasallam bihadhihi alwadhifati haqqal qiyam wa kanatis salatu min a'dhami ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'lan hatta innahu shalla marratan 'alal mimbar yaqumu 'alaihi wa yarka' thumma qala lahum. Dan Nabi ketika diperintah oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran, Nabi melaksanakannya dengan sesempurna-sempurnanya. Ya, Nabi laksanakan tugas ini. Di antara yang banyak Allah perintahkan di dalam Al-Quran adalah tentang masalah sholat. Allah di dalam Al-Quran hanya memerintahkan melaksanakan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah fa aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi diperinci nggak sama Allah di dalam Al-Quran ini tata cara sholatnya gimana, ada nggak? Tidak ada. Maka Nabi SAW, karena Allah memerintahkan untuk menjelaskan Al-Quran, menjelaskan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, maka Nabi SAW jelaskan sholat itu kepada para sahabat, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Sampai-sampai pernah suatu ketika Nabi SAW itu sholat di atas mimbar. Ya, tapi nggak saya praktekkan lah di sini. Sholat di atas mimbar. Jadi supaya sahabat-sahabat ini ketok, kelihatan sholatnya Nabi SAW. Kemudian Nabi berdiri ruku di atas mimbar itu disaksikan oleh para sahabat.
Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya saya melakukan ini agar kalian mengikuti aku dalam sholat, dan agar kalian tahu bagaimana sholatku. Karena kita diperintahkan sholat harus sesuai dengan sholatnya Nabi SAW. Hadis yang masyhur, yang insya Allah semuanya pernah mendengar hadis ini. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita dituntut di dalam agama ini untuk melaksanakan sholat sebagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat. Ini secara khusus sholat. Bukan berarti ibadah-ibadah yang lain boleh karepe dhewe, enggak. Tetap semua ibadah mengikuti Nabi SAW. Haji misalnya, Nabi juga menegaskan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji kalian, manasik haji kalian. Jangan ngambil dari yang lain, tapi ambil dariku manasik haji kalian. Jadi semua ibadah itu harus senantiasa ittiba, mengikuti tata cara kaifiyah dari Nabi SAW. Nah, ditekankan dalam masalah ini adalah sholat karena besarnya perkara sholat ini, karena agungnya perkara sholat ini. Nah, ini di sini disampaikan oleh beliau, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli wa aujaba alaina al-iktida'a bihi fiha. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW untuk mengikuti beliau tatkala salat. Setelah itu kata beliau, wa basyara man sallaha ka salatihi anna lahu indallahi ahdan an yudkhilahul jannah. Kemudian Nabi SAW memberikan berita gembira, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melaksanakan sholat persis seperti sholatnya beliau. Apa sih yang kita dapatkan ini? Kalau kita melaksanakan sholat persis seperti sholatnya Nabi SAW, apa yang kita dapatkan dari Allah? Dan ini wajar ya. Seorang muslim itu ketika dia beribadah, dia pasti ada namanya roja, mengharapkan. Dan itu bukan perkara yang tercela. Tidak sebagaimana orang-orang sufi tasawuf mengatakan, kalian itu kalau ibadah ojo ngarep apa-apa, jangan mengharapkan apa-apa. Karena kalau kalian ibadah mengharapkan sesuatu, oh itu berarti nggak ikhlas kalian itu. Ibadah itu hanya berlandaskan love, cinta. Jangan ibadah karena surga. Jangan meninggalkan maksiat karena takut neraka, tapi karena cinta. Ini keliru. Kita beribadah, iya benar, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjanjikan kepada kita janji-janji. Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang ada di surga. Demikian juga Allah mengancam kita dengan ancaman-ancaman neraka supaya kita takut. Maka tatkala kita beribadah, di antara tanda kita ikhlas dalam ibadah tersebut, yaitu kita mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dikatakan ikhlas, tanda ikhlas. Demikian juga ketika kita meninggalkan maksiat, maka tanda kita ikhlas tatkala meninggalkan maksiat itu adalah ketika kita meninggalkannya karena takut akan neraka, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hal-hal duniawi, tidak. Ya, meninggalkan zina karena takut penyakit, itu nomor sekian itu. Karena takut ketahuan sama istri, karena takut nanti nama baiknya jelek, itu nomor sekian. Ya, gak apa-apa kita takut dengan hal-hal demikian, wajar. Itu takut yang tabi'i, takut yang manusiawi. Tapi yang utama untuk kita takuti adalah Allah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru bernilai ibadah. Makanya ada orang yang gak mau minum khamr. Ada dua orang sama-sama gak mau minum khamr. Yang satu dia nggak mau minum khamr karena Allah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nggak mau minum khamr karena memang nggak suka sama rasanya khamr. Karena memang nggak suka dengan mendem, mabuk. Nggak suka dia mabuk itu. Sakit kabeh, remek kabeh awake nek mabuk itu. Ya.
Maka mana yang dikatakan beribadah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya, meskipun hakikatnya mereka sama-sama tidak minum khamr, bahkan anti dengan khamr, tapi yang satu dianggap ibadah, yang satu tidak dianggap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita dapatkan? Bahwasanya yang kita dapatkan tatkala kita sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW, maka Allah menjanjikan baginya al-jannah, menjanjikan surga baginya. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Nabi, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in sya'a ghafara lahu wa in sya'a 'adzabahu. Kata Nabi, 5 salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu yang 5 itu. Kita nggak bicara salat sunnah ini, salat fardu. Maka barang siapa yang bersuci, berwudu dengan sempurna, ya berwudu dengan sempurna, yaitu dia menyempurnakan bagian-bagian tubuh yang harusnya kena wudu, sangat diperhatikan sama dia. Jadi wudu itu bukan berarti harus ini ya, harus seger. Ada orang-orang itu mempersyaratkan wudu itu harus seger. Makanya ketika buka keran itu kalau nggak ngerojok gak enak. Ya, jadi harus terus gitu. Kayaknya wudunya itu bisa sah, bisa afdol kalau misalnya basah semua bajunya, ini basah semua, wah ini baru wudu ini. Mending adus mesisan. Iya. Ya wudu ya sederhana. Bahkan seorang bisa berwudu hanya dengan segelas air. Dia bisa berwudu dengan hitungan 1 kali 1 kali, itu boleh. Ya, yang penting dia perhatikan bagian-bagian tubuh yang harusnya kena wudu, diperhatikan sama dia. Nah, pengalaman sebagian jamaah umroh berapa tahun yang lalu itu, mereka sambat di Saudi itu, kok keran airnya itu gerojoknya itu kecil gitu, sampai dimentok-mentok no gini nih kecil sama dia. Kayak kebiasaan di Indonesia. Di Indonesia gerojok gitu kan. Padahal enggak. Ya justru gerojok seperti itu termasuk israf. Ya termasuk tabdzir. Coba kalau dipikir mana yang lebih banyak keluar, air yang terbuang atau air yang dipakai wudu? Air yang terbuang. Iya, air yang terbuang. Makanya kenapa kok masjid-masjid ini bengkak tagihan airnya? Itu gara-gara sebagian jamaahnya tidak bagus dalam berwudu, membuang-buang air. Apalagi sambil ngobrol, itu kadang gemes itu. Ini air dibiarkan ngerojok sambil ngobrol. Gitu. Alhamdulillah. Dia ngerasa mungkin gak melok bayar, nggak ikut bertanggung jawab dengan masjid tersebut. Maka berhemat. Yang secukupnya dibuka kerannya. Ya, yang penting membasahi bagian-bagian tubuh. Ini biasa kita tekankan waktu manasik umroh itu. Kalau di pesawat biasanya, karena di pesawat dilarang biasanya sama maskapainya, ketika masuk waktu wudu, masuk waktu sholat, berwudu di toilet dilarang. Nah, antum bisa bayangkan satu pesawat itu ada berapa seat itu? Jamaah umroh itu ratusan ya? Iya, 500-an ya. Yang pesawat yang besar itu biasanya Saudi apa itu. Semua yang dibawa orang-orang Indonesia. Hah? Iya, orang Indonesia. Memang itu keberangkatan umroh orang Indonesia semua. Nah, sifatnya orang Indonesia kalau wudu gimana? Ya kayak gitu. Kira-kira habis nggak itu airnya itu? Habis, nggak cukup. Maka dilarang sama maskapainya. Terus gimana Ustadz? Masa tayamum? Tayamum nggak bisa. Ada ketersediaan air. Maka tadi kau berusaha untuk berwudu meskipun dengan segelas air. Bisa. Ya bisa. Tadi diperhatikan wudunya. Maka dia berwudu dengan sempurna. Kemudian
Kata Nabi SAW, wasallahunna liwaktihinna, dan dia melaksanakan sholat di waktunya. Wa atamma ruku'ahunna, dia menyempurnakan rukuknya, dia menyempurnakan kekhusyuannya. Maka barang siapa yang demikian, Allah berjanji kepada dia, dia punya janji dengan Allah, yaitu Allah mengampuninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Artinya kalau sudah diampuni dimasukkan surga. Tapi barang siapa yang tidak demikian, artinya wudunya acak-acakan, ya, itu tadi yang penting basah. Padahal bagian-bagian wudu banyak yang belum kena air. Tapi kalau ngelihat bajunya kebes, teles kabeh. Ya, padahal bagian-bagian wudu banyak yang belum kena air. Ada juga yang mandi ya. Mandi itu kalau didengarkan dari luar kamar mandi itu kayaknya seru banget, jebus gitu. Dan itu terus boros air. Keluar sih banyak sabunnya sih. Ini kok bisa itu? Ada kayak gitu itu. Kok bisa tadi dengarnya di luar itu kayak heboh gitu mandinya itu. Iya, masih banyak sabunnya, samponya gitu masih banyak. Nah, ini lebay halal demikian itu. Maka sewajarnya seorang muslim itu, yang penting sempurna mengenai bagian-bagian tubuhnya. Maka barang siapa yang tidak demikian, menyempurnakan wudhu, tidak sholat di waktunya, kemudian tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan khusyuknya, maka Allah tidak punya janji apa-apa sama dia. Ya, dia nggak punya janji apa-apa sama Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Tapi kalau Allah nggak mau, diazab dia sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kita lanjutkan kata Syekh. Wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'il bararah alladzina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam wa salatahu wa aqwalahu wa af'alahu. Semoga salawat bersambung. Ya, semoga salawat bersambung kepada keluarga Nabi SAW dan kepada para sahabat-sahabatnya yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh. Mereka lah yang berjasa kepada kita. Ya, mereka lah para sahabat ini yang berjasa kepada kita menyampaikan salatnya Nabi SAW kepada kita melalui hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, seandainya sahabat tidak meriwayatkan salatnya Nabi kepada kita, sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana salatnya Nabi SAW. Bahkan kejauhan kalau salat, mungkin sampai sekarang kita tidak dalam kondisi muslim. Ya, maka begitu besar jasa para sahabat Nabi SAW. Di sini ada faedah pembahasan di luar konteks salat ini. Di sini beliau menyebutkan wa ala alihi wa sahbihi, semoga salawat itu bersambung kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabatnya. Tapi apa hukumnya salawat kepada selain Nabi SAW? Apakah salawat itu kerong? Ada sebagian yang bilang begitu. Salawat kepada selain Nabi syirik. Artinya kalau ditujukan kepada selain Nabi itu kepada syekhnya. Syirik. Siapa itu yang berpendapat kayak gitu? Saya pernah dengar gitu. Kerang gitu. Nggak ada ulama yang berpendapat sholawat kepada selain Nabi syirik. Ada rinciannya. Ya, sholawat kepada selain Nabi SAW itu boleh apabila yang pertama yaitu diikut sertakan dengan Nabi SAW. Ya, diikut sertakan dengan Nabi SAW. Seperti misalnya seorang mengatakan sholawatullahi ala nabi, semoga sholawat Allah tercurahkan kepada Nabi, wa ala alihi wa sahbihi, dan juga bersambung kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti Nabi sampai hari kiamat, semoga juga mendapatkan sholawat. Ini boleh mengikut sertakan sholawat Nabi kepada mereka. Kemudian yang kedua, yaitu secara khusus orang tersebut atau secara khusus salawat itu diberikan kepada selain Nabi SAW.
Seperti misalnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan solawat, ya, mendapatkan solawat dari Rabb mereka. Apa artinya solawat? Kalau dari Allah ampunan. Bukan. Rahmat. Ada pendapat demikian. Ya. Yang pertama, para ulama menyebutkan solawat artinya rahmah. Yang kedua, solawat artinya maghfirah, ampunan. Dua pendapat ini dilemahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Alasannya yang pertama, ayat tadi Allah membedakan antara solawat dengan rahmah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Tuh, berarti beda antara solawat dengan rahmah. Demikian juga yang kedua, maghfirah. Allah atau Nabi SAW pernah mendoakan sahabatnya ketika meninggal, Allahumma salli alaihi, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, berikan solawat kepadanya dan ampuni dia. Berarti beda antara solawat dengan ampunan. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, solawat artinya adalah thanaullahi alaihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya, pujian Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Yang ketiga, boleh orang bersolawat kepada selain Nabi SAW sepanjang tidak dijadikan sebagai syiar orang tersebut. Contoh, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais di salah satu sela-sela kajian beliau di Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan seperti hukumnya orang mengatakan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sallallahu alaihi, Syekh Abdul Aziz bin Baz sallallahu alaihi, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sallallahu alaihi. Ketinggalan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sallallahu alaihi. Yang seperti ini dibolehkan sepanjang tidak dijadikan sebagai syiar. Artinya setiap kali engkau menyebutkan Syekh Albani, selalu kau sertakan dengan sallallahu alaihi. Ini bid'ah, bukan syirik. Ini bid'ah di dalam agama. Seperti kebiasaan orang-orang Syiah mengkhususkan penyebutan Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajhah. Itu bid'ah karena mengkhususkan dia. Seandainya dia tidak mengkhususkan, dimutlakkan siapapun disebutkan karramallahu wajhah, ya, Ali bin Abi Thalib, Umar ibnu Khattab karramallahu wajhah, ya, Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah, maka seperti ini tidak mengapa. Ya, tapi sebaiknya dihindarkan karena khawatir akan menjadi syiar lama-lama. Ya. Dan maka minimal kita boleh bersolawat kepada selain Nabi SAW, yaitu dengan menyertakan dengan salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu disertakan dengan salawatnya Nabi SAW. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa ba'd, fa inni lamma intahaitu min qiraati kitabis shalah min at-targhib wat tarhib lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah wa tadrisihi ala ba'di ikhwanina as-salafiyyin wa dhalika mundu 4 sinin tabayyana lana jami'an ma lis-salati minal manzilati wal makanati fil Islam. Ini beliau menceritakan dulu ketika saya sudah selesai mengkaji kitab At-Targhib wat Tarhib. Ya, kitab At-Targhib wat Tarhib, di dalamnya ada bab salat. Ada pembahasan tentang salat dikaji sama beliau. Ini berisi tentang hadis-hadis anjuran dan hadis-hadis ancaman yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Syekh Albani mengkaji kitab ini dan mengajarkannya kepada talibnya, kepada murid-muridnya. Kata beliau 4 tahun mengkaji kitab tersebut. Nah, setelah itu, setelah mengkaji kitab At-Targhib wat Tarhib, maka nampak bagi beliau tentang
Sholat ini ternyata memiliki kedudukan yang tidak bisa disepelekan. Sholat ini ternyata memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Wama liman aqamaha wa ahsana ada'aha minal ajri wal fadli wal ikram. Demikian juga sholat ini ternyata memiliki kedudukan yang tinggi dilihat dari sisi orang yang mengerjakannya dan memperindah sholatnya, dia mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan binisbati qurbiha aw bu'diha min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama asyara ila dzalik. Dan seorang ketika melaksanakan salat, dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini ibarat seperti jamaah yang ada di sini. Kita sama-sama melaksanakan sholat. Ya, Pak Hasan imamnya melaksanakan sholat. Durasinya sama, gerakannya juga sama, ya. Semuanya juga ikut melaksanakan sholat dengan gerakan-gerakan yang sama. Tapi apakah sama pahalanya antara satu dengan yang lain? Tidak. Yang pertama dilihat dari faktor keikhlasannya. Ini sudah tentu. Berbeda antara yang satu dengan yang lain. Meskipun sama-sama satu soft, berbeda pahalanya dari sisi pahala. Berbeda pahalanya dari sisi ikhlas, keikhlasannya, dari sisi niatnya. Kata Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil amalannya sepele, tapi ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya benar, karena niatnya ikhlas. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar yang membutuhkan effort, membutuhkan usaha yang besar, namun ternyata di sisi Allah pahalanya apa? Kecil. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan pahala kita berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu sejauh mana kita meniru sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembali kepada dua rukun ibadah, dua rukun diterimanya ibadah, al-ikhlas dan mutaba'ah dengan ittiba. Maka semakin orang ikhlas, semakin besar pahala sholatnya. Semakin orang ittiba kepada Nabi, maka semakin besar pahala sholatnya. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi SAW, innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumunuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang melaksanakan sholat dengan suatu sholat, maka tidaklah dicatat pahala atasnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya atau setengahnya. Ya, kok bisa beda-beda? Itu tadi, kembali kepada keikhlasan dan kembali kepada ittiba'nya. Dan disebabkan karena kita nggak tahu kita mendapatkan bagian berapa, maka kita hanya sekedar berusaha. Ya, kita hanya sekedar berusaha. Orang kalau sholat itu, bahkan jangankan kita dapat berapa pahalanya, 1/10 atau setengah kita nggak tahu, apa sempurna kita nggak tahu. Jangankan dapat berapanya, diterima atau tidak saja kita nggak tahu. Ya, diterimanya atau tidak saja kita nggak tahu. Nabi SAW juga mengatakan, wa innal abda la yusalli salata sittina sana ma tuqbal minhu salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba yang dia melaksanakan sholat selama 60 tahun. Sholat terus dia 60 tahun ini, nggak pernah mandek sholat.
Tapi kata Nabi, ma tuqbal minhu shalah, satu pun salatnya tidak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Maka dengan kita mempelajari salat Nabi, mempelajari bab tentang salat ini, kita berusaha untuk memperbaiki kualitas salat. Karena seorang yang kualitas salatnya bagus, itu akan berpengaruh dalam kehidupannya, jemaah. Makanya kenapa kita terkadang heran kok nggak match, nggak sinkron antara firman Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Tapi ternyata kita dapati fakta yang ada di lapangan, ada orang yang rajin salat tapi berbuat kemungkaran, berbuat maksiat. Ini salah lagi ayatnya, salah ada ayatnya ini. Karena apa yang kita lihat realitanya, ada nggak kayak gitu? Banyak, gak usah jauh-jauh ngoco. Iya, gak usah jauh-jauh, kita ngaca sendiri masing-masing. Kita melaksanakan sholat, akan tetapi kita juga rajin melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ayatnya yang salah, namun ternyata sholat kita yang tidak sempurna kepada Allah. Ya, makanya nggak berpengaruh sholat itu. Ini kita bicara bukan berarti kita mengatakan sholat kita nggak diterima semuanya, tidak. Diterima, tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita itu tidak ada. Ada tapi hanya berpengaruh sedikit saja. Maka kita ingin sholat kita ini mendapatkan pengaruh yang maksimal. Dengan cara apa? Kita pelajari sholat tersebut. Kemudian kata beliau, walidzalik fa inni nabahtul ikhwan ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada au qariban minhu illa idza alimna sifata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan. Oleh karenanya aku, kata Syekh Albani, saya wanti-wanti kepada saudara-saudara, saya peringatkan kepada ikhwan sekalian bahwa kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan salat ini secara benar atau merepet-merepet kebenaran lah, metepak ngono lah. Kita nggak akan mungkin bisa ke sana kecuali apabila kita belajar, mempelajari tata cara sifat salat Nabi SAW mufassalah, secara mendetail, secara terperinci. Wa ma fiha min wajibat wa adabin wa hayatin wa ad'iyatin wa adhkar, dan perkara-perkara yang ada di dalam salat tersebut, wajib-wajibnya salat, adab-adabnya salat, doa-doa di dalam salat, zikir-zikirnya di dalam salatnya. Tsumma harusna ala tatbiki dzalika amalian. Setelah kita pelajari, kita berusaha, ya, kita semangat untuk mempraktekkan salat-salat yang kita pelajari itu dalam pengamalan-pengamalan salat kita. Fahina idzin narju an takuna salatuna tanhana anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau sudah kita berusaha demikian, kita tinggal memohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar salat yang kita kerjakan benar-benar bisa mencegah kita dari kemungkaran, mencegah kita dari kekejian. Maka itu tolak ukurnya, jemaah. Kalau STMJ, beresi lagi salatnya. Oh, STMJ ya? Apa STMJ? Nah, itu. Salat terus, maksiat jalan. Kalau kita masih STMJ ini, maka perbaiki terus salatnya itu. Ya, cuman bukan berarti kalau nggak maksiat, nggak belajar salat Nabi SAW, tidak. Ya, berusaha terus untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaktuba lana ma warada fiha minats thawabi wal ajr. Dan kita juga berharap agar salat kita bukan hanya berdampak pada kehidupan kita, tapi kita juga berharap semoga salat kita ini membuahkan pahala, dibalas oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di al-jannah, yang ada di surga. Kemudian kita lanjutkan. Walamma kana ma'rifatu dzalik 'ala tafsili yata'azzar 'ala aktsarin nas hatta 'ala katsirin minal ulama litaqayyudihim bimadhhabin muayyan. Nah, ternyata belajar sifat salat Nabi secara terperinci ini itu menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang. Soro, angel sinau sifat salat Nabi secara mendetail itu angel, kata beliau.
Bahkan jangankan orang-orang biasa, para ulama saja kesulitan. Ya, banyak di antara para ulama itu kesulitan untuk mempelajari sifat sholat Nabi secara mendetail. Apa alasannya? Karena kebanyakan di antara para ulama, mereka itu mencukupkan diri dengan madhab-madhab tertentu yang mereka pegang. Jadi bukan sifat sholat Nabi, tapi sifat sholat madhab. Iya, sifat sholat berdasarkan madhab, bukan sifat sholat berdasarkan Nabi SAW, berdasarkan pendapat madhab tersebut. Itu kata beliau. Waqad alima kullu mushtaghilin bi khidmatis sunnatil mutahharah jam'an wa tafaqquhan anna fi kulli madhhabin minal madhahib sunanan la tujad fil madhahibil ukhra. Dan bukan hal yang rahasia lagi. Barang siapa yang menekuni bidang hadis, maka dia akan mendapati bahwasanya sunnah-sunnah hadis-hadis atau sunnah-sunnah tertentu itu ada di sebagian madhab dan tidak ada di madhab yang lain. Ya, hadis ini diamalkan oleh madhab ini, tapi ternyata hadis yang serupa tidak diamalkan oleh madhab lain. Nah, madhab lain punya hadis yang diamalkan, yang mana tidak diamalkan oleh madhab yang lain, dan seterusnya. Ya, ini bukan suatu hal yang rahasia, kata beliau. Wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'al. Ternyata hadis-hadis yang dijadikan sandaran sama mazhab-mazhab itu banyak yang tidak sahih penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaru ma yujadu fi dzalika fi kutubil mutaakhirin. Dan ini kita dapati banyak di kitab-kitab ulama-ulama kontemporer, ya, ulama-ulama mutaakhirin. Wa katsiran ma narahum yujzimuna bi ghazwi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, walidzalika wada'a ulamaul hadits jazahumullahu khairan ala ba'di mashtahara minha kutubut takhrijat. Nah, karena banyaknya hadits-hadits yang tidak sahih kemudian disandarkan kepada Nabi SAW, maka jazahumullahu khairan, kata beliau, terima kasih, semoga Allah membalas jasa para ulama-ulama yang membuat kitab takhrij hadis, ya, menyusun kitab-kitab takhrij hadis. Ya, takhrij hadis itu tadi sortir, di hadisnya itu disortir. Ya. Kemudian kata beliau, semoga Allah membalas jasa para ulama yang mensortir hadis-hadis itu dalam kitab-kitab takhrij hadis. Allati tabayyana halu kulli haditsin mimma warada fiha min sihhatin aw dha'fin aw wad'in, di mana dengan kitab-kitab takhrij sortir hadisnya itu, setelah disortir maka ketahuan kondisi masing-masing hadis tadi, apakah sahih atau dhaif ataukah palsu, ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama-nama kitab dari kitab-kitab takhrij hadis. Ya, ini kita lewati saja. Kemudian kata beliau, sebentar. Kemudian kata beliau, aqul, maka saya mengatakan, ini paragraf setelahnya, ya. Maka saya mengatakan, lamma kana ma'rifatu dzalika 'ala tafsil yata'adzar 'ala aktsarin nas. Ketika aku mengatakan bahwasanya mempelajari sifat sholat Nabi secara terperinci itu sangat susah bagi kebanyakan manusia, alaftu lahum hadzal kitab liyata'allamu kaifiyata sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah, karena alasan itulah aku menyusun kitab ini. Aku menyusun kitab sifat sholat Nabi, kata beliau, agar orang-orang belajar tentang tata cara sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahtadu bihadihi fiha, sehingga mereka itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat. Rajian minal maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisani nabiyihi man da'a ila huda kana lahu minal ajr
mithli ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Aku berharap semoga aku termasuk di antara orang-orang yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi mendapatkan MLM pahala, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maksudnya kata beliau, ketika beliau melihat sholat atau tata cara sholat yang ditulis oleh para ulama-ulama, kebanyakan di antara mereka itu lebih menitik beratkan pada madhab masing-masing. Iya, menitik beratkan kepada latar belakang ulama tersebut. Kalau dia latar belakangnya Syafi'iyah, maka sifat sholatnya itu berdasarkan madhab Syafi'i. Dan demikian juga madhab-madhab yang lain. Padahal harusnya yang dijadikan titik berat itu adalah menitik beratkan pada Nabi SAW. Makanya di sini di kitab ini beliau menyusun kitab sifat sholat Nabi, melepaskan diri dari belenggu-belenggu madhab. Ingat ya, bermadhab itu tidak berdosa. Bahkan bagi orang awam dia bermadhab. Namun yang dosa, yang tercela adalah apa? Ta'assub, fanatik terhadap madhab tertentu. Itu yang dicela oleh para ulama. Kalau hanya sebatas mengikuti madhab, saya lebih condong dalam masalah ini dengan madhab Syafi'i. Saya lebih condong dalam masalah ini dengan madhab Hambali misalnya. Maka tercela enggak? Tidak. Yang tercela adalah fanatik, yaitu ketika Anda memutuskan diri menjadi seorang Syafi'i, seorang madhab Syafi'i, maka apapun madhab Syafi'i Anda terima, meskipun itu bertentangan dengan dalil. Ini yang tercela, nggak boleh. Tapi kebanyakan saya ini mengambil pendapat-pendapatnya madhab Syafi'i, nggak apa-apa. Makanya seorang dikenal dengan istilah dia ulama Syafi'i, karena dia banyak mengambil pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i. Tapi nggak harus dia itu mengambil semua pendapat madhab Syafi'i, nggak harus. Ya, mana yang memang jelas-jelas lemah pendapatnya, ya bahkan bertentangan dengan hadits Nabi SAW, maka dia harus mengikuti Nabi, harus mengikuti dalil, tidak bertahan di atas pendapat madhab tersebut. Ini yang diperangi oleh para ulama, ta'assub. Maka salah kalau ada yang menuduh bahwa dakwah salafiyah ini anti madhab. Enggak. Ya, dakwah salafiyah tidak anti madhab. Bahkan kata mereka ini katanya dakwah salafi atau salafi itu bikin madhab sendiri. Kalau kita sudah ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, maka mereka bikin madhab baru, Wahabi. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah fikih ikut madhab siapa? Imam Ahmad. Ya, mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Mengikuti madhab Imam Ahmad maknanya adalah beliau banyak mengambil pendapat-pendapatnya Imam Ahmad dalam masalah fikih. Bukan berarti ta'assub, bukan berarti fanatik dengan Imam Ahmad. Wis pokoknya opo jare Imam Ahmad. Ya. Kalau Imam Ahmad sudah mengatakan demikian, melok. Enggak. Enggak ada. Kebanyakan memang lebih condong kepada pendapat-pendapatnya. Dan ini masalah fikih. Ya, ini masalah-masalah fikih. Bukan dalam perkara-perkara usul, bukan dalam perkara-perkara pokok-pokok agama. Nah, itu ringkasan ya dari apa yang beliau jelaskan di pembahasan berikutnya tentang sebab penulisan kitab sifat sholat Nabi. Ya, alasan kenapa beliau menulis kitab sifat sholat Nabi. Nanti mungkin ada waktu dibaca sendiri di rumah, karena kita nggak membaca secara total apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, kita sortir. Nah, di sini beliau menyebutkan sebagaimana yang kita katakan tadi, sifat sholat Nabi dibagi menjadi 3 itu, yaitu yang besar, yang medium, sama yang kecil. Kita lewati. Kemudian metode, ya, manhajul kitab, metode beliau dalam
menulis kitab ini. Latar belakang, di sini tulisnya latar belakang. Hah? Latar belakang dilewati. Ada latar belakang nggak? Manhajul kitab. Maka Lah ya, sababu ta'lifil kitab, alasan menulis kitab. ya latar belakang. Iya, latar belakang berarti. Ya. Nah, itu tadi karena beliau merasa bahwa kitab-kitab yang ada tentang sholat itu terbelenggu dengan madhab. Ya, maka beliau ingin untuk mempelajari, mengenalkan kepada kaum muslimin tata cara sholat yang terbebas dari belenggu-belenggu madhab. Hanya yang menjadi belenggu hanya Nabi SAW. Karena kita dituntut untuk meniru sholatnya siapa? Nabi. Bukan sholatnya para ulama-ulama madhab, enggak. Ya, di sini kita tidak sedang merendahkan para ulama-ulama madhab. Mereka adalah para mujtahid, orang-orang yang berusaha di dalam agama ini. Maka seorang mujtahid, kata Nabi, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad dan dia benar, maka mendapatkan 2 pahala, dan kalaupun salah mendapatkan 1 pahala. Dan salahnya nggak boleh diikuti. Kalau kita tahu bahwa pendapat suatu ulama mujtahid salah, maka kesalahannya tidak boleh diikuti. Dan yang menyalahkan bukan kita, awas. Siapa kita menyalahkan pendapat ulama? Tapi yang menyalahkan adalah ulama lain. Iya, makanya kita ini sering dituduh sama orang-orang. Ente siapa kok berani menyalahkan ulama fulan? Berani mengatakan pendapat ulama fulan ini lemah dan seterusnya. Siapa ente? Sudah belajar berapa tahun? Sudah hafal hadits berapa? Yang menyalahkan bukan saya. Saya hanya mengikuti pendapat ulama yang lain, yang sama-sama ulama. Ayo wani kon ngeritik ulama itu. Iya. Ya, maka posisikan diri kita sebagaimana orang-orang awam. Kita ringkaskan di dalam kitab ini beliau menggunakan metode, beliau membubuhkan bab dalam suatu pembahasan. Seperti misalnya di pembahasan yang pertama, yaitu bab tentang istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Di situ beliau menyebutkan hadis-hadisnya beserta dengan penelitian beliau terhadap status hadis tersebut. Diambil dari riwayat yang lain bagaimana, di dalam jalur yang lain bagaimana. Ini kalau dari kitab yang 3 jilid itu dibahas detail sama beliau. Ini karena memang keahlian beliau di dalam ilmu hadis. Syekh Muhammad Nasiruddin itu seorang muhaddits abad ini. Maka dibahas detail, dan kayaknya kita nggak masuk di situ karena anak juga pusing juga bacanya ini. Ya, jadi kita hanya mengambil hadits-haditsnya saja, terlepas dari penelitian beliau terhadap hadits-hadits tersebut, statusnya, kemudian kritikan para ulama terhadap masing-masing perawinya. Waduh. Iya. Di antara fakultas yang paling bikin pusing itu adalah fakultas hadis. Ya, ngafalkan nama-nama perawi saja itu sudah pusing. Karena namanya orang Arab dibalik-balik. Iya, nama bapak itu dipakai untuk cucunya nanti. Dibolak-balik terus. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin terus. Gitu. Bolak-balik itu terus. Kising dik anake tambah gitu. Iya, bingung. Makanya muncul akhirnya julukan-julukannya. Ada ulama-ulama perawi hadis yang lebih terkenal dengan julukannya. Al-A'raj, si pincang. Ya, namanya Abdurrahman bin Hurmus, tapi lebih dikenal dengan julukannya Al-A'raj, si pincang. Karena itu tadi banyak nama-nama yang serupa. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu aqwalul a'immah fi ittiba'is sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalafah laha. Ini yang penting. Beliau mengumpulkan ucapan para imam-imam madhab yang mereka semua menyeru kaum muslimin untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat mereka yang bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau kita
tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Dalam hal ini kita tidak mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, tidak mengambil pendapat Imam Ahmad yang lainnya. Jangan dianggap kita ini kurang ajar sama mereka, tidak. Justru kita di sini sedang menjalankan perintah mereka. Mereka sendiri yang mewasiatkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk mengambil hadis Nabi SAW dan membuang pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis. Imam Malik bin Anas dahulu, ini karena para ulama, mereka itu berpendapat sesuai dengan hadis yang nyampe kepada mereka. Ketika hadisnya belum sampai kepada mereka, maka mereka belum berpendapat dengan itu. Beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang apa? Iya, hadisnya sudah terkumpul. Iya, kalau zaman dahulu hadis belum terkumpul. Zaman para ulama-ulama tersebut. Maka mereka berpendapat sesuai dengan hadis yang sudah mereka ketahui. Jangankan imam-imam yang 4 ya, sebagian sahabat saja terkadang tersembunyi bagi mereka sebagian hadis. Seperti Umar ibn Khattab misalnya. Beliau bertanya kepada para sahabat-sahabatnya tentang beliau tidak tahu, atau gini, beliau tidak tahu tentang sunnah menunggu atau sunnah pulang kalau 3 kali ngetuk pintu nggak dibukakan. Itu sunnah. Tapi Umar ibn Khattab tidak tahu. Jadi kisahnya ini secara ringkas, ada sahabat yang bertamu ke rumah Umar, diketuk-ketuk pintunya. Umarnya lagi sholat. Akhirnya setelah 3 kali diketuk, Umar nggak muncul-muncul, maka sahabat ini pulang. Maka Umar selesai sholat, mencari orang tadi. Sampai ketika di perkumpulan sahabat-sahabat, di tempatnya para sahabat berkumpul, Umar bertanya, siapa tadi yang ke rumahku? Maka kata orang tadi, ana ya Amirul Mukminin, aku wahai Amirul Mukminin. Fa inni usolli, karena aku tadi sedang sholat. Kenapa kau tidak menunggu? Kenapa langsung pulang? Marah Umar ibn Khattab. Maka dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, idza sta'dzantum thalathan falam ya'dzan falyarji', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang minta izin untuk dibukakan pintu dan tidak dibuka-bukakan, mulio, kata Nabi, sudah pulang. Ya. Ini sama para ulama dikiaskan di zaman sekarang dengan telepon. Tit, ya, ini tidak diangkat ya. Coba lagi. Tit, tidak diangkat. Coba lagi. Tit, tidak diangkat. Sudah. Ojo dibel terus sampai you have miss call 15 itu. Dapat miss call 15 itu. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Maka ketika itu Umar heran, tuh ada tak sunnah seperti itu? Maka Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang juga pernah dengar hadis itu? Maka sebagian sahabat mengatakan, ana ya Amirul Mukminin, aku juga pernah mendengar hadis itu. Tuh, padahal Umar itu dekat nggak zamannya dengan Nabi? Bukan dekat lagi, sak zaman sama Nabi. Tapi tersembunyi bagi Umar sebagian hadis Nabi. Nah, apalagi imam-imam yang 4. Ya, apalagi imam-imam yang 4. Maka wajar kalau mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang kurang kuat, itu wajar, sangat wajar sekali. Imam Malik bin Anas, beliau ketika ditanya tentang hukum puasa 6 hari di bulan Syawal, beliau pernah berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah. Iya, itu salah satu pendapat beliau dulu. Kemudian begitu sampai hadis kepada beliau tentang anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal, beliau meralat. Beliau meralat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal mustahab. Itu disunahkan. Maka apakah Imam Malik ini mencela-menceli? Enggak. Dia berpendapat sesuai dengan hadis yang sudah sampai kepadanya.